Beberapa hari sebelum bencana melanda, Israel memamerkan kekuatan militernya di langit Gaza. Pesawat tempur terbaru mereka melintas rendah, menggelegar dengan suara mesin jet yang memekakkan telinga. Aksi siang bolong itu mengagetkan warga Palestina yang sedang beraktivitas, memicu kepanikan massal. Media Israel menonjolkan peristiwa ini sebagai simbol keperkasaan militer, tetapi pandangan internasional berbeda. Banyak pihak menganggapnya provokasi terbuka. Ironisnya, hanya hitungan hari setelah aksi tersebut, langit yang sebelumnya menjadi panggung pertunjukan berubah menjadi sumber malapetaka. Tornado berkecepatan 300 km per jam menghantam salah satu kota besar di Israel, menghancurkan bangunan, melumpuhkan jaringan listrik, dan memporak-porandakan fasilitas umum. Puing-puing beterbangan, menghantam rumah, kendaraan, dan manusia. Lebih dari 18.000 orang terluka, ribuan di antaranya kritis. Rumah sakit kewalahan, stok darah menipis, sementara pencarian korban terhambat cuaca buruk. Kerugian material diperkirakan mencapai 1.000 triliun rupiah, mencakup ribuan rumah hancur, gedung pemerintahan rusak, pusat belanja luluh lantak, pelabuhan lumpuh, dan jaringan komunikasi terputus. Bencana ini menjadi pukulan telak, bahkan disebut banyak warganet sebagai karma instan. Namun di balik semua itu, penderitaan sipil tetap yang paling nyata. Ribuan keluarga kehilangan rumah dan terpaksa mengungsi di penampungan darurat. Beberapa hari sebelum tornado menerjang, dunia dikejutkan oleh manuver pesawat tempur Israel di atas Gaza. Dengan mengandalkan teknologi terbaru, mereka melakukan atraksi udara yang memekakkan telinga, membelah langit dengan gelombang kejut yang memantul di antara bangunan. Warga Palestina yang berada di bawahnya berlarian mencari perlindungan, sementara media Israel menyebutnya sebagai pertunjukan kekuatan demi keamanan nasional. Namun tak lama kemudian, Israel harus menghadapi kenyataan pahit. Badai dahsyat menghantam tanpa ampun. Angin kencang dengan kecepatan 300 km per jam menghajar permukiman, gedung pemerintahan, dan pusat perdagangan. Banyak warganet menyindir bahwa badai ini seperti tahu alamat yang tepat karena dampaknya begitu terfokus. Peristiwa ini memicu spekulasi, ada yang mengaitkannya dengan perubahan iklim ekstrim, ada pula yang melihatnya sebagai kebetulan yang terlalu tepat. Dalam 6 bulan terakhir saja, Israel mengalami serangkaian bencana alam jarang terjadi, banjir bandang, gelombang panas ekstrim, dan kini tornado mematikan. Pemerintah pun dikritik karena lebih fokus pada anggaran militer ketimbang mitigasi bencana. Sejumlah komentator menegaskan, pesawat tempur tidak bisa menembak tornado, menyoroti ketidaksiapan negara menghadapi krisis non-militer. Pasca terjangan tornado, pemandangan kota di Israel berubah total. Jalan-jalan yang dulunya padat kini tertutup puing-puing bangunan, mobil terguling, dan kabel listrik berserakan. Ribuan rumah hancur total, bahkan ada yang tersapu tanpa sisa fondasi. Gedung-gedung yang sebelumnya tampak kokoh kini tinggal kerangka. Seorang relawan menggambarkan menemukan atap rumah terlempar 3 blok dari lokasi asal. Jaringan listrik dan komunikasi lumpuh, memaksa warga bergantung pada lampu darurat dan lilin. Rumah sakit kewalahan menerima korban, sementara transportasi publik lumpuh total. Rel kereta terpelintir, terminal bus rusak parah, dan bandara terdekat ditutup. Ironisnya, bandara yang biasanya menjadi pintu masuk peralatan militer kini menjadi tumpukan puing. Fasilitas vital seperti instalasi air bersih dan pembuangan limbah juga rusak, menimbulkan ancaman krisis kesehatan. Bau busuk sampah dan bangkai hewan mulai menyebar. Upaya evakuasi terhambat karena akses jalan terputus. Kerugian ekonomi pun besar. Pusat perbelanjaan runtuh, gudang logistik roboh, sektor industri berhenti total, dan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. Warga yang selamat tinggal di tenda darurat dengan suplai air dan makanan terbatas. Sementara perakiraan cuaca memperingatkan hujan lebat yang bisa memperburuk keadaan.
Bencana tornado memicu respons internasional yang beragam. Sejumlah negara mengirim pesan belasungkawa, bantuan medis, logistik, dan tim penyelamat. Negara-negara tetangga yang biasanya menjaga jarak dengan Israel pun menyatakan simpati. Namun di media sosial, respons publik bervariasi. Ada yang benar-benar prihatin, namun banyak juga yang menyampaikan sindiran halus. Organisasi kemanusiaan bergerak cepat, Palang Merah mengirim tim medis tambahan, sementara PBB menyerukan gencatan senjata sementara di wilayah konflik untuk mempermudah jalur bantuan. Meski begitu, beberapa editorial media asing mengkritik kebijakan luar negeri Israel yang dianggap memperburuk hubungan regional. Salah satu surat kabar Eropa menulis, kekuatan sejati adalah kemampuan melindungi rakyat, bukan menakut-nakuti tetangga. Bantuan bahkan datang dari negara yang memiliki hubungan tegang, disertai pesan ambigu yang terdengar seperti doa sekaligus teguran moral. Tagar seperti Nature Has No Borders dan Win Diplomacy menjadi tren global, mengubah bencana ini menjadi topik serius sekaligus bahan candaan. Terlepas dari pro dan kontra, bencana ini menegaskan bahwa dalam krisis besar, sekat politik sering memudar, menyisakan fokus pada penyelamatan nyawa. Seminggu setelah tornado, proses pemulihan berjalan lambat. Pemerintah mengumumkan rencana darurat membangun kembali infrastruktur, memulihkan layanan publik, dan memberi bantuan korban. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Pusat penampungan penuh sesak, pasokan air bersih terbatas, dan ribuan keluarga belum tahu kapan bisa pulang. Banyak yang mengeluh, kecepatan bantuan jauh tertinggal dibanding kecepatan tornado yang meratakan kota mereka. Meskipun dana triliunan rupiah disiapkan untuk rekonstruksi, publik meragukan efektivitas penggunaannya. Kritik mengarah pada birokrasi lamban dan kecenderungan mengutamakan militer. Seorang analis ekonomi bahkan menyindir bahwa jika proses ini ditangani seperti proyek pertahanan, mungkin yang dibangun lebih dulu adalah hangar jet tempur, bukan rumah warga. Di beberapa daerah, warga membentuk kelompok sukarelawan untuk membersihkan puing dan menyalurkan bantuan sendiri. Upaya akar rumput ini mendapat apresiasi, tapi juga menimbulkan pertanyaan. Mengapa tugas negara justru diambil alih warga sipil? Skeptisisme publik tetap tinggi, mengingat janji pemerintah sering tak terrealisasi. Di tengah lambatnya respon pemerintah, kelompok sukarelawan dan komunitas lokal mengambil alih peran penting. Mereka membentuk posko bantuan di lapangan terbuka, mengatur distribusi makanan, air, serta selimut untuk para pengungsi. Sejumlah warga yang kehilangan rumah tidur di tenda-tenda sederhana atau memanfaatkan bangunan sekolah yang rusak ringan sebagai tempat berlindung. Namun kondisi ini jauh dari layak. Hujan deras yang mulai turun membuat tanah becek, sementara pasokan air bersih tetap minim. Ancaman penyakit mulai meningkat karena buruknya sanitasi dan penumpukan sampah. Di saat yang sama, berbagai organisasi kemanusiaan internasional menawarkan bantuan tambahan, tetapi proses masuknya terhambat oleh prosedur administratif yang berbelit. Media asing terus menyoroti perbedaan mencolok antara anggaran besar untuk militer dan minimnya investasi dalam mitigasi bencana. Tekanan publik, baik dari dalam maupun luar negeri, memaksa pemerintah Israel mempertimbangkan revisi anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan pemulihan. Meski begitu, banyak pihak skeptis, khawatir janji-janji ini akan berakhir sama seperti sebelumnya, tertunda atau tak terlaksana. Bagi para korban, yang terpenting saat ini bukanlah pidato atau rencana jangka panjang, melainkan bantuan cepat yang bisa langsung mereka rasakan. Seiring berjalannya waktu, perhatian media internasional mulai beralih ke krisis lain di berbagai belahan dunia. Liputan tentang tornado di Israel mulai berkurang, membuat para pengungsi khawatir bantuan akan terhenti. Beberapa ngebesar memperingatkan bahwa tanpa sorotan media, aliran donasi bisa menurun drastis. Di tengah situasi ini,
warga terdampak mulai mengandalkan jejaring sosial untuk menceritakan kondisi mereka. Video-video dari tenda pengungsian yang bocor saat hujan deras, antrean panjang untuk air bersih, dan anak-anak yang bermain di antara puing-puing menjadi viral. Meski menyedihkan, momen-momen ini membantu mengingatkan dunia bahwa bencana ini belum berakhir. Pemerintah Israel mencoba memanfaatkan momentum tersebut dengan mengumumkan proyek perumahan darurat yang diklaim bisa selesai dalam 3 bulan. Namun, banyak pihak meragukan tenggat ini realistis mengingat hambatan logistik dan cuaca yang masih tidak menentu. Pada saat yang sama, ketegangan politik internal muncul ketika oposisi menuduh pemerintah tidak transparan soal alokasi dana bantuan. Perdebatan sengit pun pecah di parlemen, menandakan bahwa tantangan Israel tidak hanya bersifat fisik akibat tornado, tetapi juga politik dan sosial. Meskipun situasi sulit, semangat gotong royong mulai terlihat. Beberapa kota yang tidak terdampak langsung mengirim sukarelawan dan peralatan berat untuk membantu membersihkan puing. Di antara reruntuhan, ada kisah-kisah inspiratif tentang penyelamatan hewan peliharaan, penemuan kembali barang berharga, dan reuni keluarga yang terpisah saat badai. Namun, di sisi lain, masalah keamanan muncul. Ada laporan penjarahan di beberapa toko dan gudang yang ditinggalkan. Kepolisian setempat memperketat patroli, tetapi jumlah personel terbatas membuat pengawasan tidak merata. Selain itu, harga bahan pokok melonjak akibat gangguan distribusi. Warga yang sebelumnya memiliki usaha kecil kini terpaksa menghentikan aktivitasnya karena kehilangan tempat usaha. Beberapa dari mereka mulai berdagang di pasar darurat yang dibangun dari tenda. Meskipun sederhana, pasar ini menjadi titik penting bagi warga untuk saling bertukar barang dan informasi. Bagi sebagian korban, interaksi sosial ini membantu mereka tetap bertahan secara mental di tengah rasa kehilangan besar yang mereka alami. Memasuki minggu kedua pasca bencana, fokus mulai bergeser dari sekadar bertahan hidup menuju tahap rekonstruksi. Tim teknis dari pemerintah dan mau melakukan survei untuk memetakan kerusakan secara detail. Data awal menunjukkan lebih dari 70% infrastruktur kota terdampak rusak berat atau hancur total. Proyek perbaikan jalan dan jembatan mulai direncanakan, tetapi prosesnya harus menunggu stabilnya kondisi cuaca. Di beberapa wilayah, listrik berhasil dipulihkan sebagian, meski distribusi masih terbatas. Warga yang memiliki akses listrik memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengisi daya ponsel dan peralatan kecil bagi tetangga. Sementara itu, sekolah-sekolah darurat mulai dibuka di tenda besar atau gedung publik yang selamat dari terjangan tornado. Anak-anak kembali belajar meski dengan fasilitas minim, karena orang tua dan guru percaya rutinitas dapat membantu pemulihan psikologis mereka. Pemerintah juga mulai merancang program bantuan tunai langsung untuk korban, namun realisasi program ini masih menunggu verifikasi data yang dinilai lambat. Bencana tornado di Israel menjadi salah satu ujian terberat negara itu dalam beberapa dekade terakhir. Dari provokasi militer di langit Gaza hingga terpukul oleh kekuatan alam yang luar biasa, rangkaian peristiwa ini menyoroti rapuhnya keseimbangan antara kekuatan dan kerentanan. Tornado bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga mengguncang rasa percaya publik terhadap pemerintah. Banyak yang menilai, fokus berlebihan pada kekuatan militer telah membuat negara lengah terhadap ancaman non-militer seperti bencana alam. Kini, tantangan terbesar bukan hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memulihkan kepercayaan rakyat. Solidaritas warga, bantuan internasional, dan upaya sukarela menjadi tulang punggung proses pemulihan, meski jalannya masih panjang. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi dunia bahwa kekuatan sejati tidak hanya diukur dari jumlah senjata atau kecanggihan teknologi, tetapi juga dari kemampuan melindungi dan memulihkan kehidupan warganya. Ke depan,
Banyak pihak berharap Israel akan belajar dari peristiwa ini untuk menyeimbangkan prioritas keamanan dan kesiapsiagaan bencana.